Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A, saya Gina Anita Julpana dan teman saya Tanti Sabila akan mempresentasikan materi tentang apa yang sudah kami review minggu lalu, yaitu tentang Kamboja yang tertuang dalam bab 3. Nah, jadi di bab 3 ini terdapat 10 subbab. Mungkin langsung saja ke subbab yang pertama, mengenai latar belakang sejarah. Nah, sebelum menjadi negara, dulunya tuh Kamboja merupakan sebuah kerajaan yang bernama Khmer Angkor. Nah, jadi dulu tuh Kamboja tuh dijajah gitu sama Perancis, di mana Perancis tuh dulu sempat menghapuskan perbudakan dan pola kepemilikan tanah. Nah, lalu pada tahun 1946 kalau nggak salah, Kamboja tuh diberikan pemerintahannya sendiri sama Uni Perancis yang baru dibentuk. Nah, lalu si Hanouk yang merupakan raja Kamboja ini mengundurkan diri dan mulai berkuasa sebagai perdana menteri dalam rezim otoriter personalistik yang baru, di mana dalam kekuasaannya dia lebih menekankan pada oposisi borjuis dan komunis atas resimen pribadinya yang disebut sebagai Khmer Merah. Lalu sebenarnya pada tahun 70-an terjadi kudeta yang dipelopori oleh Amerika Serikat. Nah itu tuh diketuai atau di bawah naungan gitu Jenderal Lon Nol untuk menyerang si raja itu, si yang tadinya raja kemudian menjadi perdana menteri, si Hanouk. Nah, dalam perang selanjutnya itu si Jenderal Lon Nol ini berhasil menguasai ibu kota Phnom Penh. Nah, namun pada tahun 1975 pasukan Khmer Merah ini berhasil merebut kembali ibu kota Phnom Penh tersebut. Nah, lalu masuk ke subbab yang kedua, yaitu perkembangan konstitusi Kamboja. Nah, konstitusi ini terbentuk karena hasil dari pelaksanaan perjanjian Paris pada tahun 1991. Dalam perkembangannya, Majelis Konstitusi ini membentuk komite perancang yang terdiri dari anggota Fun Chin Pech, Partai Rakyat Kamboja, Partai Demokrat Liberal Demokrat. Nah, dalam subbab ini juga dijelaskan bahwa Kamboja menganut monarki parlementer elektif dan demokrasi konstitusional. Nah, jadi setelah beberapa kali mengalami amandemen, konstitusi di Kamboja ini memiliki 16 bagian dengan 158 pasal dan 7 pasal tambahan mengenai isinya tuh tentang proses amandemen itu sendiri dan Majelis Nasional. Nah, beberapa amandemen konstitusi ini dijalankan bertujuan untuk sebagai respon terhadap krisis politik dan konflik antara pemerintah dan raja ataupun pemerintah dengan oposisi. Nah, pada subbab yang selanjutnya tentang sistem pemerintahan, di mana Raja Kamboja ini merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata, ketua Dewan Pertahanan Nasional, serta yang menandatangani segala perjanjian internasional. Dalam menjalankan tugasnya ini, Raja tidak memiliki wewenang dalam kebijakan politik gitu. Nah, dalam sistem pemerintahannya, Majelis Nasional dan Senat ini dipilih secara tidak langsung dan bertanggung jawab kepada Dewan Legislatif. Nah, subbab yang selanjutnya, sistem hukum dan peradilan. Nah, di mana sistem hukum dan peradilan Kamboja tuh hampir sepenuhnya berpedoman pada sistem sipil Perancis gitu. Karena kan memang dulu Kamboja dijajah ya oleh Perancis. Jadi ya mau tidak mau banyak hal yang diadopsi dari Perancis. Nah, pada saat itu sempat terjadi perang saudara di mana kebijakan Khmer Merah ini membuat lembaga hukum dan rezim Kamboja sangat kacau gitu, atau pemerintahnya tidak tertata gitu loh.
Nah, kekuasaan Khmer Merah ini menyebabkan dihapuskannya segala bentuk legalitas, kader partai menjalankan kekuasaan absolut, dan keadilan yang dijalankannya pun sewenang-wenang gitu, sewenang-wenang. Nah, sebenarnya pada saat itu banyak gagasan atau opini gitu yang dilakukan oleh organisasi dari Barat mengenai reformasi hukum dan peradilan Kamboja. Namun reformasi atau perubahannya tuh tidak membawa pengaruh banyak gitu. Yang selanjutnya ada sistem pemilihan dan pemilu. Di mana pemilu Kamboja ini seringkali menimbulkan kontroversi gitu. Organisasi masyarakat sipil lokal, partai oposisi, pengawas pemilu daerah, dan akademisi Kamboja tuh mengkritik kurangnya integritas proses pemilu dan lingkungan yang menghargai keberpihakan di atas netralitas dan imparsialitas. Jadi untuk pemilihan majelis nasionalnya memang masing-masing dari 24 provinsi atau kota madya itu merupakan daerah pemilihan. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu UNTAD tahun 1993, di mana jumlah kursi legislatif itu dialokasikan untuk setiap kabupaten proporsional gitu dengan perkiraan jumlah penduduk. Nah, jadi sistem pemilu di Kamboja ini memiliki dampak atau impact terhadap sistem kepartaiannya gitu yang cukup besar dalam pelaksanaannya. Sebenarnya Kamboja juga pemilu di Kamboja ini memiliki kedudukan memberdayakan dalam mendefinisikan pandangan politik itu sendiri. Nah, pada penerapannya pemilu di Kamboja ini bersifat kompetitif gitu dan memberi peluang kepada masyarakat untuk pendapat atau bebas menyatakan dukungannya gitu atau ketidaksenangannya mereka terhadap kebijakan dan kinerja partai yang berkuasa. Nah, yang selanjutnya adalah parpol dan sistem kepartaian. Dikatakan bahwa pada periode pasca Perang Dunia II, sejarah partai politik di Kamboja ini dimulai antara tahun 1946 sampai 1951 dengan berdirinya Partai Demokrat dan Partai Liberal, Partai Komunis Kampuchean People's Revolutionary Party, dan kaum royalis Sangkum Rich Nium atau umumnya dikenal sebagai Sangkum. Nah, tiga ideologis ini muncul yang akan mendominasi sistem kepartaian selama 4 dekade berikutnya gitu. Oke, selanjutnya bisa disambung oleh Tanti. Ya, saya akan melanjutkan di subbab administrasi dan desentralisasi, di mana dijelaskan bahwa Kamboja prakolonial ini memiliki sistem mandala, yaitu raja dan istana hanya memiliki kendali politik militer dan administratif ekonomi langsung atas daerah-daerah yang dekat dengan pusat kerajaan. Nah, para pemegang kekuasaan lokal lainnya ini terikat ke pusat oleh hubungan anak sungai dan sumpah setia. Nah, jadi pada saat itu tuh Prancis menciptakan kota atau KUM sebagai dasar dari struktur administratif mereka dan memperluas proyeksi kekuatan pusat melalui kepala pemerintahan lokal yang ditunjuk. Nah, hingga saat ini struktur ini tuh menjadi inisiatif untuk desentralisasi di Kamboja saat ini gitu. Nah, kemudian dasar pemikiran desentralisasi itu adalah untuk memperkuat kehadiran dan legitimasi negara di tingkat lokal setelah konflik dan kekacauan selama beberapa dekade. Namun karena CPP ini merupakan tulang punggung politik, akibatnya tuh pada pemilihan kepala daerah CPP ini memperkuat kontrol politiknya di lokal. Seperti pengalihan kewenangan di Kamboja ini serta pemerintahan pusat yang beroperasi di bawah struktur dekonsentrasi membuat pemerintah daerah hanya melaksanakan arahan dari nasional. Tidak hanya itu, kerangka hukumnya masih menunjukkan kesenjangan yang mencolok serta kualitas pelayanan dan pegawai pemerintahan masih menunjukkan sikap tidak profesional. Oke, lanjut.
Kemudian Kamboja dalam bidang sipil militer dan keamanan. Jadi di buku ini tuh dikatakan bahwa Kamboja memiliki sektor keamanan yang membengkak. Menurut data pada tahun 2014, Kamboja memiliki keseimbangan sipil militer sebesar 8,2 personel militer aktif per 1.000 orang. Nah, data ini lebih tinggi daripada negara Thailand yaitu 5,3 dan Vietnam 5,2. Ini berdasarkan data IISS tahun 2014. Menurut konstitusi, raja ini adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata Kamboja atau RCAF dan mengetuai Dewan Tertinggi untuk Pertahanan Nasional. Ini terdapat pada pasal 23 sampai 24. Nah, selanjutnya wewenang komando militer yang sebenarnya ada pada panglima tertinggi militer dan kepemimpinan sipil pada Menteri Pertahanan. Nah, di sini juga Polisi Nasional dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan dipimpin oleh Komisaris Jenderal. Polisi militer adalah bagian dari RCAF, tetapi juga melayani keperluan sipil yang mirip dengan gendarmeri. Nah, yang terakhir diciptakan pada tahun 1995 untuk menjamin keamanan rezim, tetapi juga sebagai kekuatan kontra terorisme dan kontra pemberontakan. Secara absolut, Kamboja ini memiliki anggaran pertahanan terendah dibandingkan negara lainnya di ASEAN. Namun, pengeluaran dalam bidang sipil militer pertahanan ini pengeluarannya lebih dari 56% antara tahun 2010 sampai 2014. Nah, hal ini menjadikan praktik ilegal dan korupsi dalam anggaran pertahanan terjadi di Kamboja. Next. Nah, dalam subbab masyarakat sipil, tadi dikatakan bahwa CPP itu memiliki kendali penuh kan atas masyarakat sipil di Kamboja. Nah, dengan CPP memiliki kendali penuh, membuat masyarakat atau ruang terbatas untuk media majemuk dan juga masyarakat sipil di Kamboja. Nah, LSM ini hanya terbatas dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dan pemantapan masyarakat sipil yang dinamis. Kamboja telah mengalami erosi terus-menerus terhadap hak-hak inti seperti kebebasan berkumpul dan hak berserikat selama 10 tahun terakhir. Sementara ruang politik untuk tindakan masyarakat sipil tidak terlalu dibatasi di kota-kota besar seperti Phnom Penh. Namun menunjukkan kendala sangat berat di pedesaan. Jadi karena CPP ini memiliki hak penuh atas kendali penuh atas masyarakat, kegiatan masyarakat itu seperti dibatasi, kayak LSM yang ada juga memiliki keterbatasan dalam bergerak gitu, dan juga banyak hak-hak masyarakat di desa yang nggak bisa terpenuhi, nggak sama kayak di perkotaan gitu. Jadi ini menunjukkan adanya keterhambatan perkembangan masyarakat sipil di Kamboja terkait dengan regulasi serta kekurangan sumber daya sosial di masyarakat yang ada di Kamboja. Oke, next. Yang terakhir adalah sistem media. Jadi di buku ini dijelaskan pula mengenai sistem media Kamboja, yang dimana dikatakan awalnya itu tidak ada media yang independen sampai pada periode UNTAC. Nah, sampai akhirnya administrasi UNTAC ini mulai mendukung serta mempromosikan landscape media yang bebas dan pluralis sebagai komponen sentral dari rekonstruksi pasca perang. Nah, saat UNTAC mulai mempromosikan, jumlah surat kabar yang ada di Kamboja pada tahun 1991 ini mulai meningkat nih. Yang tadinya hanya berjumlah 7 menjadi jumlah 200 pada pemilu tahun 98. Jadi selama 7 tahun kurang lebih media itu mulai meningkat. Namun seperti televisi dan radio yang awalnya didominasi oleh propaganda, UNTAC ini hadir untuk memperkasai pembuatan radio UNTAC, yaitu stasiun berita nasional.
Nah, sampai saat ini terdapat lebih dari 10 stasiun televisi gabungan dari lembaga penyiaran milik pemerintah dan swasta, dan lebih dari 80 stasiun radio yang menjangkau sebagian besar penduduk pedesaan di negara Kamboja. Jadi walaupun dahulu media terbilang bebas gitu di Kamboja, tapi media ini seperti televisi dan radio masih dikontrol oleh pemerintah. Nah, kebebasan pers dan pluralisme media juga saat dekade terakhir ini banyak ditekan dan dibatasi. Terlebih saat itu media banyak mendukung CPP yang sangat menguntungkan baginya. Jadi karena media di sini masih dikatakan terutama televisi dan radio itu masih dikendalikan oleh pemerintah, dan CPP ini karena dia banyak karena dia menguasai gitu, jadi banyak media yang mendukung CPP. Akhirnya CPP ini bisa dikatakan memiliki tempat yang kondisi yang terdukung gitu, punya posisi yang enak saat itu. Nah, walaupun radio dan televisi masih dibatasi dan dikuasai oleh pemerintah, namun saat itu surat kabar tetap menjadi andalan gitu untuk penyeimbang media yang lainnya yang dapat digunakan oleh partai lain selain CPP untuk menyampaikan pesan mereka kepada masyarakat Kamboja. Nah, media sosial juga saat ini dianggap sangat penting bagi masyarakat Kamboja, yang dimana telah tercatat hingga tahun 2017 sebesar 25,5% penduduk Kamboja ini sudah mempunyai akses internet. Oke, mungkin cukup dari saya. Oke, mungkin itu penjelasan dari kami. Untuk kritiknya sendiri, memang secara keseluruhan pengarang cukup berkomentar gitu dalam menulis buku ini gitu. Bahasa yang dibahas pun menarik dan relevan dalam bidang kajian yang disajikan gitu. Pembahasan yang tercantum juga singkat namun detail dan menyeluruh. Artinya tulisan itu dibungkus dengan ringkas namun topik dijelaskan secara mendalam serta disusun secara rinci, logis, dan padat materinya. Nah, di dalam buku tersebut juga terdapat tabel-tabel sebagai penunjang dalam memberikan rangkuman informasi serta memudahkan dalam kita membaca suatu data. Dengan disajikannya tabel juga dapat dengan mudah mengetahui perubahan yang telah terjadi dalam suatu data tersebut. Namun tidak disajikannya kesimpulan secara menyeluruh membuat pembaca agaknya kebingungan gitu. Lalu dalam bab 3 sendiri kan terdapat banyak subbab. Namun kesimpulannya tuh hanya ada beberapa subbab saja. Dalam bukunya juga tidak dicantumkan saran studi atau penelitian lebih lanjut gitu terkait dengan topik pembahasannya. Satu lagi terkait dengan pembahasan mengenai subbab yang pertama, yaitu sejarah Kamboja, di mana disebutkan bahwa setelah terjadi perang untuk menjatuhkan si Hanok, sehingga Jenderal Lonol ini berhasil menguasai ibu kota Phnom Penh, walaupun pada akhirnya pasukan Khmer Merah ini berhasil merebutnya kembali. Nah, sempat terjadi pergantian kekuasaan pada saat itu, namun si pengarang Aurel dan Philip ini tidak menjelaskan dalam buku ini. Nah, untuk lebih meyakinkan dalam membuat critical review, di sini kami membandingkan dengan sebuah jurnal lainnya dengan judul Muslim Kamboja di bawah rezim komunis Khmer Merah 1975 sampai 1979 karya Dirga Pawaki. Nah, di dalam jurnal ini dijelaskan pergantian rezim dari si Hanok ke Lonol. Di situ dijelaskan bahwa tidak lantas menyelesaikan permasalahan politik di Kamboja. Hal tersebut malah semakin membuat suhu politik Kamboja semakin memanas. Jadi si Hanok yang masih merasa dendam dengan kudetanya ini membuat koalisi dengan Khmer Merah untuk menjatuhkan si presiden atau jenderal Lonol tersebut. Nah, Khmer Merah juga merasa tertekan gitu pada masa pemerintahannya Lonol karena gerak mereka tuh semakin dibatasi.
perlahan mulai disingkirkan. Hal tersebut menguatkan ambisi Khmer Merah untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintahan Lon Nol tersebut. Khmer Merah menganggap rezim Lon Nol ini sebagai rezim yang korup dan sangat bergantung pada Amerika Serikat. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Sekian dan terima kasih. Sudah. Thank you.